Jadi karena alasan itu, sebagian ulama mengatakan bahwa musik itu hukumnya adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rijalul Ansor, Kecamatan Margadana. Jangan lupa kotanya Kota Tegal. Ya. Bersama saya Abbas. Dan untuk kali ini kita bareng-bareng membahas apa yang tertera di topik kali ini adalah musik. Ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rifan Afif. Ini sangat populer ya, terutama di daerah Kota Tegal. Beliau adalah Ketua Rijalul Ansor Kota Tegal. Musik banyak sekali genrenya dan juga banyak sekali yang namanya alunan-alunan nada petikannya juga asik. Sebagaimana yang kita ketahui ya, nada dakwah oke, dangdut oke, juga religi yang lain juga asik kita dengarkan di musik TV ataupun di radio yang ada. Nah, gimana menurut pandangan dengan tentang musik? Musik. Ya. Yang namanya musik itu ya musik. Ya. Musik itu adalah suara yang bisa membangkitkan gairah. Di saat kita senang, itu biasanya diiringi dengan musik. Sedih juga bisa diiringi dengan musik. Bahkan musik itu bisa membuat sakit, dan sakitnya tuh di sini. Luar biasa ini. Itu menurut pandangan saya sih. Betul. Ya, jadi kalau musik itu apa, karena saya bukan pemain musik, walaupun bisa memainkan beberapa alat musik, tapi kayak profesi saya bukan seorang pemusik. Yang saya tahu musik itu suatu yang bisa membangkitkan gairah Ya. seseorang. Tangga nada ya, termasuk itu do re mi fa sol la si do. Ya, Nah, itu juga yang namanya musik. Itu mungkin yang bahagianya, versi bahagianya. Kalau yang sedih, dan lain sebagainya, saya bisa menirukan itu. Drum band termasuk itu ya. Iya, Wah, terus terbangan ya. Itu juga Religi musik. itu ya. Bahkan kalau kita di kamar mandi, Wis. kemudian kita Bersiul. mainan gayung atau iya. bersiul ya, Bersiul apalagi atau itu. gayungnya kita ketok-ketok ke tembok atau ke Bibirnya, lantai, ya. ke lantai kamar mandi, itu juga bisa menjadi alunan musik. Yang nada. penting itu bisa menggairahkan seseorang. Itulah yang namanya musik. Kalau menurut saya. Betul. Yang penting ada ketukan, nada-nada walaupun suara perlahan, yang ya. jelas, Tapi iya. terbentuk satu nada, barangkali nanti bisa juga joget sendiri lah ya rasanya. Tapi ada musik yang tidak memiliki suara. Apa ya? Musik alunan batin. Itu musik yang tidak bersuara. Iya. Ustadz sendiri itu suka memainkan apa ya, gitar terong ya, termasuk ya. Oh Suka. ya, out. Ya. Ya. Terus kalau mana kita tahu sejarah Islam pun berkembang sangat pesat dengan adanya para waliullah yang menjadikan dari lingkungan setempat bisa kumpul, terus bisa mensiarkan agama dinullah. Itu termasuk juga syarat-syarat untuk bisa mengumpulkan banyak orang itu. Iya. Itu metode dakwah ulama terdahulu juga dengan menggunakan musik. Seperti kita tahu para wali songo, Sunan Kalijogo juga menggunakan musik. Para dalang termasuk Ya, tuh ya, itu para dalang. Itu semono ya Allah, alhamdulillah marhum ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Amin. wa taala. Nah, Ustadz, gimana untuk pandangan panjenengan bahwa musik perlu ditanggapi, perlu dikomentari dong ya. Iya. Bagaimana itu musik? Apalagi kontroversial yang ada pada diri kita selaku orang-orang Islam pun banyak mencuat ya, keberadaan akal kita, keberadaan kondisi kita, bahwa musik barat masuk, dari timur juga masuk, dan juga banyak sekali orang-orang yang pengen menggunakan dari alat-alat yang ada. Silakan untuk menanggapi dan mengomentari akan musik tersebut, Mas Zat. Musik, kalau menurut pandangan Islam,
musik itu adalah sebuah hal yang ijtihadi. Jadi amrun ijtihadiyun. Jadi dalam syariat agama Islam ada dua hal. Yang pertama adalah amrun mansusoh atau yang tekstual sesuai dengan nas baik Al-Quran maupun hadis. Ada amrun ijtihadi, yaitu kontekstual yang tidak tertuang di dalam nas baik Quran maupun hadis, namun terjadi di kalangan masyarakat. Lah, musik itu sendiri menurut saya adalah sesuatu yang ijtihadi, yang kontekstual. Ya, karena kontekstual atau perkara yang ijtihadi itu lebih banyak daripada perkara-perkara yang mansusoh. Menurut Imam Al-Haramain, inna mu'dhama syariah sodaro minal ijtihad la minan nusus, li'anna nusus mahdudah. Kebanyakan syariat, hukum-hukum syariat digali, ditetapkan dengan melalui penggalian hukum, dengan melalui ijtihad, bukan dari nas. Kenapa demikian? Karena yang namanya nas itu mahdudah, terbatas. Yang namanya Al-Quran dari dulu sampai sekarang ya hanya 30 juz. Kecuali kalau ada orang yang tidak tahu. Orang tuanya menaruh anaknya di pondok tahfidzul Quran seumpamanya. Kemudian sampai di pondok dipanggil untuk khatmil Quran. Anaknya ditanya, "Dek atau Nang, kamu sudah dapat juz berapa?" Juz 30. Karena ayahnya tidak tahu, sudah dapat 30 juz, terus kurang berapa lagi? Nah, ini kan tidak mungkin. Iya. Jadi Al-Quran selamanya 30 juz. Kalau sudah 30 juz ya sudah selesai. Udah pakem itu ya? Sudah pakem. Ya, Ini 30. nas, mahdudah. Lah, walakinnal hawadis wan nawazil wal waqa'i' ghairu mahdudah. Sedangkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, problem-problem manusia itu tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, itu selalu berubah-ubah. Maka butuhlah yang dinamakan ijtihad. Dan di antara yang perlu digali, hukumnya adalah tentang musik ini. Karena musik seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Ya, bahkan betul. di zaman sekarang musik tradisional kembali diangkat. Ya. Dan masih juga musik-musik yang modern juga masih berkembang. Cuman ya itulah yang namanya perkembangan zaman. Maka selaku umat Islam dalam menetapkan hukum harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Termasuk para dai-dai sekarang ya Pak Ustadz. Iya. Untuk siar pun harus katakanlah bisa melalui yang namanya nada dan dakwah. Iya. Jadi dengan berkembangnya semakin ke sini banyak juga para dai menggunakan metode itu. Itu sebenarnya dari dulu, sejak dari dulu ya, zamannya Roma Irama itu kan saya masih kecil, bahkan mungkin orang tua saya masih muda mungkin. Itu Roma Irama menggunakan nada dan dakwah itu ya perkembangan zaman lah. Kalau sekarang banyak dai-dai yang lain, tapi kebanyakan menggunakan alat musik Islami seperti hadroh, betul, rebana, dengan gambus dan lain sebagainya. Itu alat-alat yang yang digunakan oleh dai-dai zaman sekarang. Terkait dengan musik tadi sudah dijelaskan lumayan banyak, cuma arahnya kemana itu Pak Ustadz? Masalah antara halal atau haram, atau mungkin bahkan mubah atau yang lain dengan penggalian-penggalian yang namanya musik, seperti apa yang disampaikan tadi. Hukumnya gimana maksudnya? Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa musik itu amrun ijtihadi, butuh penggalian hukum, dan yang ahli dalam bidang penggalian hukum ini adalah para ulama yang mumpuni tentunya untuk bisa menjadi seorang mujtahid
yang bisa menentukan hukum dan bisa kita tiru, bisa kita pegang hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid tersebut. Ya. Mengenai musik ini sebenarnya sejak dulu ada perbedaan pendapat antar ulama, karena bermusik itu identik dengan orang-orang yang kurang baik perilakunya. Kalau zaman dahulu ini dilakukan oleh orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir menggunakan musik karena musik itu tadi yang membangkitkan gairah seseorang. Semangat juga ya. Jadi karena alasan itu sebagian ulama mengatakan bahwa musik itu hukumnya adalah haram. Namun ada juga ulama yang melihat dari sisi yang lain, yang menghukumi musik itu tidak langsung dikatakan haram. Tidak. Ya. Seperti dalam keterangan yang telah saya baca, ini di sini menyampaikan nasso ba'dul ulama, nasso ba'dul fuqaha ala anna ma harrama minal ma'azif wa alatil lahwi lam yahrum li'ainihi, bahwa sebagian ulama menetapkan bahwa bermain alat musik itu tidak haram karena zatiyahnya, karena alat musiknya itu sendiri yang haram, bukan. Wa innama li'illatin ukhra, tapi karena ada alasan lain. Faqala Ibnu Abidin, seorang ulama bernama Ibnu Abidin menyampaikan, alatul lahwi laisat muharramatan li'ainiha bal liqasdil lahwi minha. Jadi bermain alat musik ini tidak serta-merta diharamkan karena alat musiknya itu sendiri. Tapi karena ada tujuan yang lain, ada maksud yang lain. Ya, imma min sami'iha, ada kalanya karena pendengarnya yang terlena, melalaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau au minal mustaghilli biha, atau orang yang bermain itu sendiri. Ya, hatinya terbawa lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya juga. Ya. Ala taro ana darbatil kal alah hillun tarotan wa haruma ukhra bi ikhtilafin niyah wal umur bimaqasidiha. Ya, bukanlah kalian lihat bahwa memainkan alat-alat musik tersebut terkadang bisa kita hukumi halal, dalam satu sisi yang lain bisa dihukumi haram karena niat, tergantung terhadap niat kita. Niat kita sendiri. Karena al-umur bimaqasidiha. Suatu perkara itu sesuai dengan apa tujuannya. Kalau tujuannya baik, meskipun terlihat tidak baik, terlihat kurang baik, selama tidak menyalahi aturan syariat, maka itu menjadi baik. Ya. Tapi kalau meskipun terlihat baik, tapi tujuannya tidak baik, ya, kalau kita ibadah sholat pun, ketika tujuan kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu kurang baik dong mestinya. Ya, kalau sholat ya niatnya lillahi ta'ala. Meskipun wujud yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan adalah perkara yang baik, tapi belum tentu itu menjadi baik karena niatnya yang tidak baik. Dan terus untuk ini Pak Ustadz, kita sering menjumpai atau kita merasakan sendiri ya, bermain musik itu pada tempat yang asik harusnya, tapi lain halnya dengan yang kita pantau barangkali ya, ada pemusik yang pas kebetulan bermain tidak pada tempatnya. Ya itu kayaknya ya bolehlah yang namanya pengamen itu ya barangkali ya itu kan di tempat-tempat katakanlah WC bermain solawatan pakai gunting itu ya, pengamen-pengamen jalanan itu kan ada. Itu termasuk bagaimana hukumnya menggunakan kalimat-kalimat Rasulullah, kalimat Allah di tempat yang begitu yang kami jelaskan, contohnya di WC. Iya, kalau mengucapkan asma adzam di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang tidak baik, tidak layak seperti di WC itu ya tetap
tidak diperbolehkan. Iya. Ya, itu dalam sisi pelafatannya juga sudah tidak diperbolehkan. Tapi kalau bermain musiknya itu tadi tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya. Di sini juga banyak ulama yang menyampaikan tentang bermain musik itu. Iya. Beberapa menyampaikan musik itu haram karena musik itu bisa melalaikan seseorang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari berbagai pendapat para ulama yang disampaikan ini diakomodir atau disimpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ini kebetulan saya bawa kitabnya ya. Nggih, monggo jelasin. Ini di sini disampaikan. Fahadhil maqayis wan nusus tadullu ala ibahatil ghina warruqas wad-darbi bid-daffi wal-la'bu bid-darqi wal harab wan nadhar ila ruqasil habasyah waz-zanuj fi awqatis sururi kulliha. Jadi dari qiyas dan nas, ya, jadi nas itu yang dimaksud di sini adalah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengarkan musik dan pernah melihat orang Habasyah menari di depan beliau bersama Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian dari qiyas dan nas tersebut di sini disampaikan bahwa menunjukkan diperbolehkannya bernyanyi, menari, memukul alat-alat musik, bermain perang-perangan atau main game yang lain, melihat orang menari pada waktu-waktu, pada saat-saat bahagia. Di sini bahasanya fi auqatis sururi kulliha. Pada saat-saat bahagia semuanya. Qiyasan ala yaumil aidi, ini disamakan dengan pada saat hari raya. Hari raya pastinya hari yang sangat menggembirakan. Bahagia. Fa innahu waktu surur. Ya, hari raya adalah waktu yang bahagia. Wa fi ma'nahu yaumul arsi wal walimah wal aqiqah wal khitan wa yaumil qudum minas safar. Disamakan juga dengan hari raya hari raya Id, ya, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, yaitu hari pengantin, ya, walimah, akikoh, khitan, dan hari datangnya seseorang dari perjalanan, semisal pulang dari haji. Nah, wasairi asbabil farah, dan sebab-sebab kebahagiaan yang lain. Apa sebab-sebab kebahagiaan yang lain? Wahwa kullu ma yajuzu bil farah syar'an, yaitu segala hal yang diperbolehkan bahagia menurut pandangan syariat. Ya. Nah, apa contohnya yang diperbolehkan bahagia menurut pandangan syariat? Wa yajuzul farah bi ziyaratil ikhwan wa liqaihim. Boleh bahagia dengan datangnya seorang teman, berkunjungnya seorang sahabat, wa liqaihim, bertemu dengan para teman, para sahabat, wajtima'ihim fi mawdi'in wahid, berkumpul dengan para sahabat di suatu tempat, ala ta'amin au kalam, baik dalam jamuan makanan atau satu perbincangan seperti kita ini. Ini adalah satu kebahagiaan, dan kebahagiaan itu, ya, membolehkan kita untuk mengekspresikan dengan bermusik. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, musik itu adalah sesuatu yang menggairahkan seseorang, memberikan semangat juga. Iya, tentunya sangat tepat dimainkan saat kita dalam suasana bahagia. Berarti kalau kita punya hajat, ya, contohnya mungkin kita kawinan, ya, patauhid kawinan, ya, terus mengundang yang namanya hiburan. Nah, hiburan yang namanya organ tunggal barangkali, ya. Tunggal kali 3 boleh. Kita asik mendengarkan suara-suara merdu yang ada, terus ajujing boleh, terus nanti bisa sawer-sawer. Jadi itu tidak diharamkan gitu, termasuk. Menurut sebagian pendapat tidak. Yang penting
Ya tentunya kalau dalam hal yang berkaitan Batas-batas dengan ya. harta ada keikhlasan dari si pemberinya, ya itu juga masih berkaitan juga ke arah situ. Yang Asal- penting niatnya, Betul. ya tidak melenakan diri dari ingat terhadap Allah Subhanahu. Awas minuman keras ya, Iya, itu ya diantaranya. Nanti gitu. kalau saya aduh minuman aja keras, Jadi- pemaning orangnya sih minum ya, lebih keras mungkin ya. Iya. Seperti Pak Taufik. Jadi apa yang dimainkan, ya apa yang dimainkan, apalagi itu di saat-saat bahagia, Betul. itu tidak menimbulkan dampak haram. Ya, yang haram adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Dengan bermusik akhirnya dia lupa. Dengan bermusik bahkan dia yang tadinya tidak mau minum minuman menjadi orang yang peminum. sangat Nah, itu Bahaya, na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka sebagian ulama mengatakan haram karena unsur itu. Ya, Iya, kebanyakan yang sudah bermain musik, sudah terlena dengan musik akan terjebak terhadap hal-hal yang diharamkan. Kriminalitas ya. Iya. Bahaya Yang nanti. diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampailah kita melakukan hal serupa itu. Pak Iya. Ustadz, ya. Tapi Mudah-mudahan ini iya. Tapi ini saya berjumpa dengan panjenengan, Iya. kita berbincang-bincang, tentunya kita dalam suasana yang bahagia. Oh, tentu dong harus Boleh kita dong kalau saya memainkan musik karena ini adalah Asik. momen yang bahagia. Asik Ya, betul ini. saya Monggo, kasih silakan musik untuk untuk jenengan, diambil tapi alat musiknya, Dan. ya, alafu ala Mainkan. kadarnya karena saya juga bukan pemain musik, saya hanya ingin dengar. bisa beberapa saja. Ya. Ambilkan musiknya, Dan. Ya. Oh, ini udah ada. Silahkan untuk para sahabat-sahabat sekalian dengarkan bersama ya dari alunan nada yang asik dan indah menawan buat panjenengan semua. Yang jauh di sana boleh untuk diklik, yang dekat boleh untuk merapat. Ya, belum tentu ini bisa mulus ya. Ini Aisyah, istri Rasulullah. Monggo. Aisyah, istri Rasulullah membuat kita semangat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Rifan mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan sedoyo ya. Amin. Kami atas nama pengisi acara pada kesempatan kali ini mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga Barangkali- mohon maaf, apalagi main musiknya kurang. Matur suwun Pak Ustadz Iya, atas sama-sama. kerawuanipun. Iya. Saya terakhir mengucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.